Indonesia berhasil dikalahkan oleh Malaysia ketika kedua negara sama-sama merebutkan dua pulau yang sangat indah, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dalam kasus ini, ada hal yang salah dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa Malaysia telah merebut Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Indonesia belum pernah memiliki sama sekali Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau tersebut sebelumnya berstatus terra nullius atau pulau tak bertuan. Baik Indonesia maupun Malaysia tidak memiliki sama sekali kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam prinsip hukum internasional dikenal dengan tutti possidetis juris. Singkatnya, prinsip ini mengatakan bahwa wilayah suatu negara diwarisi oleh wilayah penjajah sebelumnya. Sebagai contoh, wilayah Indonesia sekarang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda ketika menjajah Indonesia. Begitupun Malaysia, wilayah Malaysia sekarang merupakan wilayah ketika Inggris menjajah Malaysia. Semoga dipahami. Nah, uniknya baik Inggris ketika menjajah Malaysia maupun Belanda ketika menjajah Indonesia, kedua penjajah ini tidak memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke wilayahnya. Karena tidak jelas status kepemilikan kedua pulau tersebut, pada tahun 1967 ketika Indonesia dan Malaysia bertemu untuk pertemuan teknis hukum laut, ternyata baik Indonesia dan Malaysia sama-sama memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayahnya masing-masing. Ini menjadi konflik. Kedua negara sama-sama ngeyel dan tak mau mengalah. Tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pokoknya kedua negara bersikukuh bahwa kedua pulau tersebut milik mereka. Singkat cerita, pada tahun 1998, Indonesia dan Malaysia membawa masalah ini ke ICJ atau International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Singkat cerita, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia lah yang berhak untuk memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia dalam hal ini kalah dengan Malaysia. Yang menjadi pertanyaan, apa alasan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia? Kenapa Indonesia kok nggak jadi dapat Pulau Sipadan dan Ligitan? Mahkamah Internasional dalam mengeluarkan putusannya menggunakan prinsip efektivitas. Dalam konteks Pulau Sipadan dan Ligitan ini, simpelnya siapa di antara kedua belah pihak yang lebih mengurusi atau merawat kedua pulau, itulah yang berhak memilikinya. Prinsip efektivitas dipakai ketika masa penjajahan Indonesia dan Malaysia. Dan ternyata terungkap bahwa di sini Inggris lebih rajin mengurusi Pulau Sipadan dan Ligitan ketika menjajah Malaysia daripada Belanda. Walaupun Inggris tidak mendeklar bahwa Sipadan dan Ligitan masuk ke wilayahnya saat itu, tapi Inggris telah memperlihatkan dominannya mengurusi Pulau Sipadan dan Ligitan. Seperti ada aturan pajak pemanfaatan telur penyu, melakukan penangkaran burung, dan mendirikan mercusuar di Pulau Sipadan dan Ligitan. Itulah yang dilakukan oleh Inggris. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Belanda? Ya, tentu Belanda tidak memperhatikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Sudah jelas bahwa Inggris lebih memperhatikan wilayah jajahannya ya daripada Belanda. Inilah sebabnya Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia, karena Inggris waktu menjajah Malaysia lebih memperhatikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dari sini kita bisa ambil pembelajaran bahwa sifat malasnya Belanda dalam konteks Sipadan dan Ligitan ini jangan kita tiru. Tetapi sepertinya Indonesia kalau dilihat di luar pembahasan Sipadan dan Ligitan, Indonesia kurang memperhatikan budaya dan potensi yang dimilikinya. Sebagai contoh adalah batik. Pada tahun 2008 sempat heboh ketika Malaysia mengeklaim bahwa batik merupakan warisan kebudayaan asli negaranya. Indonesia kala itu tidak terima. Indonesia merespon dengan langsung mendaftarkan batik ke UNESCO.
Walaupun prosesnya agak panjang, akhirnya batik oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2 Oktober 2009. Sehingga pada 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Walaupun dalam tanda kutip dalam kasus batik ini tidak berhasil diklaim atau direbut oleh negara lain, tetapi kita sadar bahwa Indonesia bersikap ketika sesudah ada kejadian. Ada negara lain yang mengeklaim kebudayaan Indonesia, baru Indonesia memerhatikan kebudayaannya. Seperti yang kita tahu, tidak hanya batik yang pernah diklaim oleh negara lain. Sebagai contoh, rendang juga pernah diklaim oleh Malaysia. Kekayaan budaya atau potensi yang ada di Indonesia kerap diabaikan oleh bangsanya sendiri. Diperhatikan ketika mau direbut oleh negara lain. Tentu ini menjadi penyakit. Ketika sekarang masyarakat lebih kagum terhadap budaya asing yang dinilai lebih maju dari Indonesia, Indonesia tidak sadar bahwa potensi yang ada di dalam negaranya perlu diperhatikan, perlu dijaga, perlu dilestarikan, perlu dikembangkan dengan baik. Ketika sudah direbut oleh negara lain baru protes, itu kan bobrok lah. Itu saja penjelasan kali ini, terima kasih.